jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang minumannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilai hadatsana Ibnu Abi Umar qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adab an-naf'a bihi wa bi'ulum fi ad-darain amin. Qala hadatsana Ibnu Abi Umar قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد من عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. رواه الترمذي حديث صحيح. Hadis ini tentang minumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri itu salah satunya mengetahui kesukaan daripada suaminya. Itu istri yang solehah, tahu kesukaan suaminya, sukanya apa, suka makan apa, yang enggak suka apa. Itu istri. Inilah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana ahabbus syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kesukaan yang paling disukai. Ahabbus syarab, minuman yang paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulul barid. Ya, yang manis lagi dingin. Manis lagi dingin. Sayyidatuna Aisyah mengatakan an ahabbis syarabi indahu wa huwal hulul barid. Kenapa yang manis lagi dingin? Karena minuman ini sesuai dengan keadaan biografi cuaca yang ada di sana. Karena cuacanya panas. Ya, maka minumnya apa? Dingin. Ma'a tabi'atil jawi wa shiddatil hararah. Fal hulu kana yu'jibuhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang banyak menyukai makanan yang manis-manis karena menimbulkan energi yang manis. Banyak bergerak. Ya. Contohnya kurma. Kemudian minuman Rasulullah itu madu dicampur dengan air, air campur madu dalam keadaan dingin, campur madu. Itu minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita juga bahas tentang buah-buahannya. Sekarang minumannya apa? Air apa? Air madu campur sama air dingin. Air yang biasa, yang nggak panas. Yang biasa. Kalau dulu air dingin taruhnya di kendi. Ya, nggak ada kulkas. Kalau kita taruh di kulkas, ini airnya dingin yang biasa, nggak panas. Jadi campur dengan madu. Nah, apa fungsinya? Dikatakan lima fihi min hifdzis shihah. Untuk menjaga kesehatan. Bapak campur aja di air, campur madu, air biasa yang enggak panas, campur madu. Wal barid yaqma'ul hararah, air dingin itu menghilangkan panas. Wa yahifzul badan, menjaga badan. Ya. Dan di sini sesuai dengan keadaan yang memang cuaca di sana keadaannya panas. Apa faedahnya? Dikatakan syurbu ma'il asal ar-riq. Fungsi minum air dingin campur madu. Ini air dingin itu bukan dingin kayak kita es. Ya, ini air dinginnya murni. Tidak ada es dahulu. Ya, pertama kalau dia di air liur itu menghilangkan balgam, lendir. Air biasa nih jangan yang panas. Madu itu tidak bagus sih panas. Ya, cemperkan air biasa yang adem campur dengan madu, itu dikatakan yuzilul balgam, menghilangkan lendir. Wa yughsilul maidah, mencuci daripada lambung. Ini yang mensyarah hadis, ini bukan saya. Ya, kita baca fungsinya itu. Jadi boleh Bapak ini dalam keadaan kayak ini minum
Minum air biasa campur sama madu. Tapi jangan madunya kencang-kencang sama istri ntar marah. Ya, madu asli itu jangan. Kalau minum madu asli bisa berantem perang dunia kedua untuk madu asli. Kalau yang palsu diminum. Ya, syarabu ma'il asal ala riq. Fungsinya apa? Kalau kena air liur, yuzidul balqam, menghilangkan lendir. Reak-reak yang ada dalam tenggorokan. Wa yughsilul ma'idah, mencuci daripada ma'idah, lambung. Ini lambung kan sarang penyakit lambung. Lambung itu sarang, orang kalau udah kena lambungnya kemana-mana larinya. Ya, kalau udah kena lambung maka jaga lambung. Kalau diajarin tuh lambung minumnya apa? Minumnya kunyit. Sering tuh minum kunyit, ya. Itu. Ini Rasulullah ngajarin pakai apa? Pakai air campur madu. Tuh, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufaddilu syarabil labani 'ala kulli syai'. Tapi Rasulullah kebanyakan menyukai minum susu. Ya. Wa ta'am, susu daripada yang lain, karena susu itu fitrah. Ketika disuruh antara arak dengan susu, minum susu. Ya, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, az-zaujatus salihah ta'rifu ma yuhibbu zaujaha minasyarabi wat ta'am. Istri yang salihah itu mengetahui apa yang disukai oleh suaminya. Ini istri ibu-ibu nih yang dalam nih ya, harus tahu kesukaan suaminya apa. Jangan kagak suka durian kasih durian. Ayo makanan alergi dikasih. Nah ini memang kagak pernah nyiapin makannya selalu di warteg ini suaminya. Dan kadang-kadang suaminya sendiri nggak mau makanan istrinya, makan kalau udah dibuatin. Yang kedua, ma'rifatur Rasul bi khasa'is syarab. Dan Rasulullah mengetahui daripada faedah minuman. Rasul bukan dokter, tapi berapa banyak orang Rasul makan dan minum dan diteliti dari sisi kedokteran, ternyata memiliki faedah yang besar. Ini dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ada tibun nabawi. Sekarang Zaidul Akbar ya, yang memang itu tuh dari mana? Dari hadis Rasul. Rasul bukan dokter, gak pernah masuk kuliah kedokteran, enggak pernah Rasul. Baca aja gak bisa. Ya, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, tapi kok bisa dipakai sampai orang kedokteran cari tentang hadis-hadis yang mengenai ya obat-obat, makanan-makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah, minuman-minuman yang dikonsumsi oleh Rasul diteliti. Ternyata benar-benar banyak faedahnya dan fadilahnya. Kenapa? Karena memang yang Rasul lakukan semua atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikutin semuanya, dari pakaiannya, dari makanannya, dari minumannya, dari cara tidurnya. Tidurnya Rasulullah kalau dilihat, Masya Allah, ya lambungnya benar. Kalau kita tidur, gimana aja tidurnya? Ya itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajari Rasulullah, ikuti cara tidurnya. Walaupun kita nggak tahu faedahnya, belum tahu keutamaan tidur begitu apa maksudnya. Mandinya Rasulullah bagaimana? Itu harus dipelajari. Walaupun kita tidak tahu keutamaannya, tapi kalau itu dari Rasulullah ambil. Apalagi hadisnya sahih, nggak usah diragukan lagi. Jangan meragukan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ali bin Zaid an Umar wa ibn Abi Harmalah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah faja'ana bil ina'i min labanin فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن
Qala Abu Isa wa Maimunah bin al-Harith zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatu Khalid ibn al-Walid wa khalatu ibn Abbas wa khalatu Yazid ibn al-Asam wa ikhtalafa an-nasu fi riwayat hadzal hadis an Ali ibn Yazid ibn Jud'an wa rawa ba'duhum an Ali ibn Zaid an Umar ibn Abi Harmalah wa rawa Syu'bah an Ali ibn Zaid fa qala an Amr ibn Harmalah was-sahih Umar ibn Abi Harmalah rawa Ibnu Majah wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkunjung ke rumah siapa? Maimunah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah. Abdullah bin Abbas bersama Rasulullah bersama Khalid bin Walid. Jadi Maimunah istri Rasulullah itu bibinya daripada Khalid bin Walid dan bibinya daripada Abdullah bin Abbas. Bibi berkunjung wajar. Datang sama Rasulullah berkunjung. Ketika itu masih anak-anak. Masih kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang bersama Rasulullah berkunjung. Fasyariba, dikatakan dakhaltu ma'a Rasul, aku masuk bersama Rasulullah ana wa Khalid bin Walid. Kata Abdullah bin Abbas, aku masuk bersama Rasulullah dan Khalid bin Walid ke mana? Ala Maimunata, ke rumah Sayyidatuna Maimunah. Ya, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi, Maimunah bin al-Harith. Maimunah binti Harith, istri baginda Rasulullah, bibi daripada ibi. Khala itu bibi dari ibu. Saudara ibunya Khalid bin Walid dan saudaranya ibu daripada Abdullah bin Abbas. Ketika datang, faja'atna bi'ina'in min laban. Kemudian disuguhi susu sama Maimunah radhiyallahu anha. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah minum sedikit. Habis Rasulullah minum, ya, Abdullah bin Abbas ada di sebelah mana? Kanan. Khalid bin Walid ada sebelah kiri. Ya. Faqala li, kemudian berkata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, asyurbatu laka. Ini habis saya minum, saya kasih. Minum sedikit, kemudian dikasih siapa? Sebelah kanan siapa? Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Kalau engkau berkenan, engkau kasih minum ini kepada Khalid bin Walid. Karena memang sunnahnya Rasulullah selalu mengutamakan yang berada di sebelah kanan baru sebelah kiri. At-tayammunu fi kulli khair. Kanan dulu, sama nyisir kanan. Pakai baju kanan, pakai sendal kanan, yang baik-baik sebelah kanan. At-tayammunu. Maka Rasulullah mengikuti sunnah Rasul yang diajarkan oleh Allah. Dikasih siapa? Habis Rasulullah minum, sisanya dikasih siapa? Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, seandainya engkau berkenan, boleh engkau kasih ini air, ya, kepada Khalid bin Walid. Ya. Fakultu, kata Abdullah bin Abbas, ma kuntu li'uthir ala surika ahadan. Aku enggak bakal ngasih sisa air bekas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain sebelum aku minum. Apa? Mendapatkan keberkahan dari sisa minumnya Rasulullah. Enggak mau, jarang-jarang dapat sisanya minum bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk, para sahabat itu menjaga. Bagaimana punya kesempatan dapat minum sisa Rasulullah, senangnya. Ya, kita kiai aja pada berebutan. Ini Rasulullah. Bekas minumnya Rasulullah, susu. Ya, masih kecil gitu. Enggak mau. Kata Khalid bin Walid, kata Abdullah bin Abbas, ma kuntu li'uthiru ala su'rika ahadan. Su'rika ada baqiyatul ma', baqiyatul laban. Li'uthira yufaddilu, li'uthira ay liyufaddila ala su'rika ahadan. Aku enggak mau ngasih bekas minuman Rasulullah kepada orang lain sebelum aku minum. Kata siapa? Abdullah bin Abbas. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, mengajarkan kepada Khalid bin Walid yang masih kecil ketika itu, dikatakan, man at'amahu Allahu ta'aman. Barang siapa yang diberikan rizki oleh Allah sebuah makanan, maka katakanlah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah makanan kami. Wa at'imna khairan minhu, dan berilah makan kami yang lebih baik daripada ini. Wa at'imna khairan minhu, dan berilah makan kami yang lebih baik daripada
daripada ini. Itu kalau kasih makan. Maka kalau kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa man saqahu Allah azza wa jalla labanan. Barang siapa yang diberikan minum oleh Allah minuman susu, maka baca doanya, Allahumma barik lana. Coba sama-sama, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fihi. Allahumma barik lana fihi. Wazidna minhu. Wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah susu yang kami minum ini dan tambahkanlah keberkahan darinya. Inilah kalau kita makan dan kita minum, kita baca doa. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un." Tidak ada sesuatu yujzi'u makan ta'am yang bisa menempati makanan dan minuman selain daripada susu. Maka susu itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susu kambing itu bagus. Ada susu sapi. Kalau kita susunya nggak tahu susu siapa. Ya itu. Nah, ini susu, ini benar susu nih ya, jangan kemana-mana pikirannya. Ya, itu. Ini susu, ya kesukaan Rasulullah yang asli. Kalau Bapak ke Mekah, itu banyak yang jual-jual susu kambing itu sehat yang asli ya, yang memang sekarang juga banyak yang jual susu sapi murni ya, yang bukan pakai seduhan. Kalau sekarang kan pakai seduhan jadinya jadi bubuk dulu. Enggak, ini langsung. Ya, kalau beli di sana ya langsung dimeres di situ diminum. Ya, susu onta begitu juga. Di sana peres minum langsung. Ya, itu sehat. Kalau kita udah campur duluan pengawet, moto etawa, yang lain dan sebagainya, minum itu udah ada pasti campuran-campuran. Ini masih asli. Ya itu. Inilah minuman kesukaan Rasulullah sallallahu. Walaupun air putih juga kebanyakan minuman Rasulullah, itu jangan ditanya air putih. Ya, kita juga paling banyak minuman air putih. Ya, itu minuman yang sehat. Kalau tidak ada yang lain, minum air putih. Rasulullah kalau buka puasa pakainya apa? Korma. Kalau nggak ada korma ya air putih. Air putih dulu baru yang manis-manis. Air putih dahulu. Maka mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan.